Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mari kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, kegiatan BPI kita hari ini kita akan mempelajari materi tentang ahamiyah syahadat. Ahamiyah syahadat. Apa itu ahamiyah syahadat? Jadi syahadat itu apa? Nah, syahadat itu adalah pernyataan syahadat, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedangkan ahamiyah itu adalah pentingnya. Jadi kalau digabungin artinya ahamiyah syahadat adalah pentingnya dua kalimat syahadat. Baik, kita lanjut. Kalimat yang familiar. Bagi muslim tidak ada kalimat yang lebih dikenal dan selalu diucapkan selain syahadat. Baik dalam setiap sholat kita pasti setiap di tasyahud awal atau tasyahud akhir kita mengucapkan kalimat syahadat ini, ya. Tiap kali bertemu Allah dalam sholat, kita kembali menegaskan komitmen kita untuk taat kepadanya melalui kalimat ini. Itu ya. Jadi, syahadat itu adalah kalimat yang mengandung ketaatan dan kalimat yang mengandung kesetiaan ataupun komitmen. Jadi, pentingnya syahadat ini bukan kalimat yang remeh ya. Bukan kalimat yang remeh. Tapi kalimat yang sangat di dalamnya, di balik kalimat itu terkandung tanggung jawab yang besar sih ya. Komitmen yang besar dan ganjaran yang besar ya. Ganjaran yang besar. Nanti akan jelaskan. Kita lanjutkan. Fokus dakwah Rasulullah di Mekah. Jadi anak-anak sekalian, ketika Rasul itu berdakwah ya, menyeru manusia pada saat di Mekah, jadi kalimat syahadat ini menjadi pembuka syiar yang pertama. Jadi Rasulullah dakwah di Mekah adalah Rasulullah menyampaikan kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu adalah kalimat syahadat ini. Mengajak mereka untuk menyembah Allah. Berbeda nanti ketika Rasulullah di Madinah ya. Berbeda ketika Rasulullah di Madinah ya. Kalau Rasulullah di Madinah bukan kalimat tauhid lagi yang diajarkan, tapi sudah ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lain-lain. Kalau di Mekah ini baru kalimat syiar dulu, kalimat ngajak dulu karena belum ada yang masuk Islam, ya. Jadi Rasulullah mendekati sahabat satu persatu itu secara sembunyi-sembunyi dulu. Rasulullah ngajak dari keluarga yang terdekat, dari istrinya, keponakannya Ali, sahabat terdekatnya Abu Bakar, kemudian anak angkatnya Zaid bin Harisah, ya. Dan kemudian nanti barulah diikuti as-sabiqunal awalun. Ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Tolhah, ada Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Barulah nanti dakwah terang-terangan. Jadi nanti di Mekah itu ada dakwah sembunyi-sembunyi ketika awal-awal, barulah dakwah terang-terangan. Ketika sudah pengikutnya banyak, barulah Rasulullah keluar gitu ya. Keluar melakukan kegiatan long march, mengajak mereka untuk masuk Islam. Kita lanjut ya. 13 tahun masa pembinaan sahabat di Mekah hanyalah terfokus bagaimana kalimat ini terhujam dalam diri para sahabat. Ya, 13 tahun tuh di Mekah. Itu cuman gimana sahabat ini benar-benar syahadatnya itu masuk gitu loh ke dalam diri, ke dalam relung mereka itu. Jadi lahirlah sahabat-sahabat yang setia, komitmen, punya loyalitas, punya kesetiaan gitu ya. Sahabat-sahabat Rasul itu sahabat yang gak bisa diremehkan ya. Petunjuk Allah yang turun pada masa itu juga meminta para sahabat untuk berinteraksi dengan kalimat syahadat. Ayat-ayat Makkiyah selalu hadir mengokohkan kalimat ini dari berbagai segi, sehingga setiap ucapan, gerak, dan perasaan yang muncul dalam kehidupan para sahabat semuanya bersumber pada kalimat ini.
Nah, definisi syahadat. Pengertian syahadat. Asyhadu berarti saya bersyahadat atau saya bersaksi. Sedangkan secara bahasa mempunyai arti pernyataan jiwa, janji, dan sekaligus sumpah. Gitu ya. Kemudian pernyataan janji, sumpah seseorang yang telah bersyahadat tidak hanya berlaku pada detik diucapkan saja, tetapi juga untuk waktu selanjutnya dan mengikat sepanjang hayat sampai akhir hayatnya. Itu harus dibuktikan tuh syahadatnya itu. Jangan ketika dia sholat aja dia bersyahadat, tapi dalam kesehariannya ya dia tetap aja gitu ya melakukan kegiatan yang bermaksiat, berdosa. Itu kan artinya dia tidak memahami syahadat yang sesungguhnya. Ya, kenapa sih orang Muslim kok masih banyak yang bermaksiat gitu kan ya? Karena sesungguhnya dia nggak memahami makna syahadat ini. Ya, pada zaman Rasulullah mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Mekah waktu itu, ya, di dekat Ka'bah ya. Dikumpulkannya itu kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Sufyan dan lain-lain. Wahai manusia, sini kumpul. Rasul di atas gunung. Kemudian Rasul nanya, wahai manusia, wahai saudara-saudaraku, jika aku tunjukkan kepada kalian satu kalimat yang dengan kalimat itu kalian nanti akan mampu berkuasa di bumi ini, maka apakah kalian mau mengikutinya? Ya. Kemudian mereka sorak-sorai. Wahai Muhammad, kata Abu Jahal ya, jangankan hanya satu kalimat, banyak kalimat pun kami akan mengucapkannya. Apa itu? Tunjukkanlah kepada kami. Baiklah, aku akan menunjukkannya. Kalimat itu adalah kalimat kesaksian. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sontak mereka saling tengok-tengok sesama mereka dan marah mereka. Kemudian berkata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jika ternyata kalimat itu yang kau ajarkan kepada kami, maka sesungguhnya kau menabuh genderang perang kepada kami. Jadi mereka nggak mau gitu loh. Mereka nggak mau untuk mengucapkan kalimat syahadat ini karena mereka tahu di balik dua kalimat syahadat ini ada komitmen, ada tanggung jawab, ya. Jadi mereka nggak anggap remeh. Mereka bisa bahasa Arab mudah untuk mengucapkan kalimat itu, tapi mereka ngerti itu loh. Dua syahadat itu nggak bisa dipandang remeh. Artinya mereka harus meninggalkan berhala-berhala mereka, sesembahan mereka, tuhan-tuhan mereka, ya, untuk menyembah Allah. Nggak mau mereka. Jadi syahadat ini jangan dianggap remeh ya. Kenapa mereka masih bermaksiat? Karena mereka tidak memahami syahadat. Oke, kita lanjutkan. Syahadat proklamasi diri. Proklamasi, ingat kata proklamasi ini, ingat proklamator. Siapa proklamator? Yakni Soekarno dan Hatta. Apa yang diproklamasikan? Kemerdekaan Indonesia, negara Indonesia. Kalau syahadat itu proklamasi diri, ya. Syahadat ini bukan sekedar pernyataan ya atau tidak, tetapi konsekuensi di belakang pernyataan ya atau tidaknya yang harus diperhitungkan karena harus ditanggung oleh orang yang membuat pernyataan itu. Ketika seseorang mengucapkan syahadat, pada hakikatnya dia sedang mengumumkan proklamasi dirinya yang terbebas dari semua ikatan kecuali ikatan Allah. Sejak saat itu pula ia mengumumkan bahwa ia berbeda dengan yang lainnya. Segala atribut identitas yang ia sandang kini mencerminkan arti proklamasi yang dikumandangkannya. Ya. Itulah kenapa tadi Abu Jahal itu nggak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan karena dia tidak dapat mengucapkannya, tetapi karena dia tidak mau menanggung konsekuensi akibat yang dibalik pernyataan dua kalimat syahadat tersebut. Ya. Syahadat, janji diri. Syahadat mempunyai keterikatan dengan orang yang mengucapkannya. Dan janji adalah hutang. Hutang yang harus dibayar lunas, tuntas, dan tidak berbekas. Karena itu kehidupan seseorang muslim sepenuhnya berada dalam aturan Allah sebagai realisasi untuk membayar janjinya. Janji untuk menjadikan Allah sebagai Rabb dengan segala haknya, hak untuk ditaati, dipatuhi, dicintai, dan diperhatikan kehendak serta kemauannya. Anak-anak tetap fokus ya. Syahadat, sumpah diri. Sumpah tidak diucapkan setiap saat. Yang sering sumpah-sumpah nih ya, jangan kita dikit-dikit sumpah menjadikan sumpah itu terlalu sering diucapkan sehingga menjadi bahan mainan.
Kadang-kadang ditanyain sama temannya, tadi ada yang ngambil pena saya, enggak. Sumpah demi Allah. Nah, untuk yang hal-hal yang seperti itu ya anak-anak, jangan terlalu sering ya membawa nama Allah. Perkaranya berat. Kalau kita terbukti ternyata sumpahnya sumpah palsu ya, kita tidak benar, itu dosanya besar anak-anak. Jadi jangan dikit-dikit nyeret nama sumpah demi Allah. Demi yang lainnya aja deh, mungkin demi kucing kalian kayak demi mainan kalian kayak jadi jangan dijadikan hal-hal yang remeh kecil-kecil kayak gitu dikit-dikit demi Allah gitu kan. Malahan ada yang berbohong ya dengan nama Allah gitu kan. Dia ngambil duit kemudian ditanya, ayo sumpah yuk. Ya berani dia sumpah, padahal sebenarnya dia sumpahnya palsu. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, syahadat adalah sumpah diri. Wujud syahadat secara istilah asyhadu itu pernyataan tadi ya, janji dan sumpah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan, nah ini anak-anak sekalian yang hubungannya dengan materi BPI, dengan iman. Jadi, satu lagi sekali lagi, secara istilah asyhadu berarti pernyataan, janji, dan sumpah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan A. Membenarkan di dalam hati, B. Dinyatakan secara lisan, dan C. Dibuktikan dengan perbuatan. Jadi ada pembenaran di dalam hati, gimana itu caranya? Oh hati kalian itu membenarkan loh bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku gitu. Dalam hati kalian tuh, hati kan nggak berbicara ya, cuman dirasa aja gitu ya. Nah setelah hati sudah mengucapkan membenarkan itu di dalam hati kalian ada Allah, kalian ucapkan dengan lisan. Qaulu bil lisan, dengan apa? Dengan syahadat tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan dengan kalimat-kalimat yang lain, dengan zikir, dengan sholawat, dengan doa, dengan bacaan-bacaan sholat dan lain. Itu dengan lisan. Jadi ada perkara hati, perkara lisan, dan yang terakhir dibuktikan dengan perbuatan, dengan anggota tubuh, kaki, tangan. Itu juga tuh bersyahadat tuh. Caranya apa ya? Caranya ya dengan sholat, dengan melakukan amal yang baik, dengan bekerja gitu kan ya, dengan puasa, dengan apa lagi, haji ya. Jadi namanya iman itu ada 3, membenarkan di dalam hati, tasdiqu bil qalbi, kemudian dinyatakan dengan lisan, al qaulu bil lisani, dan dibuktikan dengan perbuatan, al amalu bil arkani. Ya, ingat, iman ada 3, membenarkan di dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan membuktikannya dengan perbuatan. Oke, cakep, lanjut. Apabila seseorang membenarkan di dalam hatinya, maka ia dikatakan memiliki nilai batin, al-kimatul batinnya. Artinya status keimanannya diakui oleh Allah. Ya. Jadi kalau sebaliknya, betapapun seseorang dinyatakan keimanannya secara lisan dengan meneriakkan kemudian mengerjakan semua amal mukmin, tetapi jika hatinya mendustai Allah dan Rasulnya, maka tetap saja di hadapan Allah status keimanannya tidak diakui. Urgensi syahadat. Apa urgensi itu? Tadi apa? Urgensi adalah kesadaran akan pentingnya syahadat. Jadi urgensi itu adalah pentingnya ya, pentingnya. Jadi kalau ditulis urgensi syahadat berarti pentingnya syahadat. Apa sih pentingnya syahadat? Yang pertama adalah dia merupakan pintu masuk ke dalam bangunan Islam. Kayak gimana itu? Ya, ada seseorang kafir. Ketika ingin masuk Islam, maka ia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini yang dimaksud dengan masuk ke dalam bangunan Islam tadi. Contoh artis, tadinya non-muslim. Ya, kemudian dia mau masuk Islam. Ya, dia diajak, dibimbing untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Inilah kalimat yang membawa seseorang kepada keselamatan Islam dan juga kepada kebahagiaan abadi. Ya, ajak ya untuk orang masuk Islam, gitu kan ya. Tapi jangan dipaksa. Kalau sudah ada hidayah Allah, kemudian bimbing dia untuk mengenal Islam, masuk Islam. Lanjut, pentingnya syahadat yang kedua adalah inti ajaran Islam. Konsep ibadah, akhlak, dan syariat dalam Islam semuanya mengacu kepada kalimat ini. Jadi anak-anak sekalian, kalau Islam itu diperas, intinya adalah syahadat ini, ya, 2 syahadat ini, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Nabi Muhammad. Intinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ketika seseorang Muslim melaksanakan ibadah, pada hakikatnya sedang merasakan janji yang terdapat dalam kalimat syahadat ini. Begitu pula aturan ekonomi, politik, sosial dalam Islam semuanya selaras dan merupakan penjabaran kalimat syahadat jika ingin mendapatkan ridho
dari Allah. Yang ketiga, pentingnya syahadat yang ketiga adalah pembeda muslim dan kafir. Membedakan seseorang yang muslim dan yang kafir itu baik dalam status timbangan maupun balasan yang diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala Allah akan membalas setiap amal seseorang muslim yang ikhlas diniatkan baginya semata, tetapi tidak ada balasan sedikit pun bagi orang kafir atas setiap amalnya. Jadi pembeda muslim dan kafir ya. Ini muslim, ini kafir. Jadi kalau sudah bersyahadat ya berarti muslim, kalau belum bersyahadat berarti kafir. Kemudian di dalam Quran surat An-Nur ayat 39. Orang-orang kafir dan orang-orang yang kafir amal-amal mereka itu laksana fata morgana, di tanah yang datar disangka air oleh orang-orang yang dahaga, tetapi bila didatangkan air itu tidak mendapatinya sesuatu apapun. Ya fata morgana gitu ya. Pernah ke padang pasir, pernah melihat ada kayak air, pas didekati kok nggak ada, yaitu fata morgana, nggak asli, dia ilusi. Itu amal-amal orang-orang kafir itu seperti fata morgana, dia fana ya, tidak asli. Ketika didekati kok nggak ada, zong gitu kan ya, sakit nggak kayak gitu ya. Ya nanti kalau di akhirat ya kayak gitu, percuma kalau dia belum Islam, sebaik apapun dia beramal ya kita nggak tahu ya, memang kuasa Allah itu ya. Allah yang hanya mengenali seseorang itu muslim atau kafir nanti di akhir hidupnya. Tapi paling nggak secara akidah ya, kalau dia belum masuk Islam ya dia tidak akan, amal-amalnya tidak akan diterima. Gitu ya anak-anak. Kita lanjut. Syahadat dan perhitungan diri. Pengaruh yang dihasilkan oleh kalimat syahadat terlihat nyata dalam kehidupan. Seseorang yang memahami secara benar kalimat syahadat dan berinteraksi dengannya akan menempuh hidup ini dengan penuh perhitungan. Disadarinya bahwa setiap gerak dan diamnya merupakan realisasi ikrar yang selalu diucapkan. Tak akan disia-siakan sekejap pun waktu yang dilaluinya tanpa catatan amalan kebaikan. Anak-anak sekalian, fokus ya, ini masih tinggal 1/4 materi lagi. Makna al-ilah. Makna al-ilah, apa al-ilah itu? Jadi dalam kalimat syahadat itu ada kalimat la ilaha illallah. Nah itu ilah. Illallah. Ilah ya. Sesuatu yang paling dicintai sehingga kita rela berkorban saja untuk mendapatkan ridhonya. Sesuatu yang membuat kita tenang jika mengingatnya, atau sesuatu yang membuat kita gelisah jika jauh darinya. Semua hal baik materi ataupun imateri bisa menjadi ilah kita. Ilah itu Tuhan ya. Tempat tujuan lah. Jadi banyak orang manusia itu menjadikan ilahnya itu, Tuhannya itu apa? Hawa nafsunya, keluarganya, hartanya, tahtanya sebagai ilahnya. Sebagai sesembahannya. Sebagai sesuatu yang dinomorsatukan di dalam hidupnya. Dia rela tidak beribadah asalkan mengejar urusan-urusan ini. Ya, kesenangan, harta, tahta, keluarga. Padahal apa anak-anak ini semua ya nomor sekian lah. Yang paling pertama ilah kita itu adalah beribadah kepada Allah dulu, menyembah Allah dulu. Kalau Allah sudah disembah, insya Allah dunia ini ya, harta, tahta, keluarga itu bisa dikejar. Allah akan menjadikannya penuh dengan keberkahan. Ya dunia ini sementara, jangan dijadikan dunia ini tempat mengejar segala sesuatu yang seperti ini ya. Nanti kalau di akhirat nanti apa kita, yang kehidupan yang lebih abadi itu di akhirat loh anak-anak ya. Itu kalau sudah di akhirat itu, di surga atau neraka itu nanti udah nggak ada kehidupan lagi. Tapi kalau masih di dunia ini masih banyak panjang kehidupan kita. Jadi kalau kita wafat, mati, meninggal, itu bukan akhir kehidupan, tapi baru babak awal dimulainya kehidupan. Ya, ketika kita meninggal, kan ruh kita kan nggak meninggal, ruh kita masih tetap hidup di alam barzah, kubur, ditanya malaikat, diinterogasi, nunggu di sana sampai nanti hari kebangkitan, baru dihisab, dihitung, ditimbang amal perbuatan, melewati jembatan Sirat. Masih banyak, panjang hidup kita itu anak-anak sekalian. Jadi janganlah dunia ini menjadi nomor satu kan. Ya, yang dinomor satukan itu adalah ilah, Allah, sesembahan atau Tuhan kita, ya, Rob kita. Pahami anak-anak sekalian, semoga Allah membimbing kita menjauhi dari hal-hal yang membuat kita tertipu. Ada pula yang menyandingkan ilah-ilah itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai ilah selain Allah itu sama, bahkan kadang melebihi cintanya kepada Allah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah.
Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Makna la ilaha illallah. Nah, jadi ilah tadi itu ada la ilaha illah tadi ya. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. La ilaha illallah. Jadi makna la ilaha illallah itu menafikan, menghilangkan, menghancurkan ilah-ilah selain Allah. Menjadikan Allah hanya sebagai ilah satu-satunya, hanya Allah tempat kita bergantung, dan hanya Allah yang tempat kita cintai, rindui, gandrungi, dan kita gelisahi jauh di atas segalanya. Kalau galau atau stres anak-anak, itu curhatnya jangan sama manusia. Curhat itu kepada Allah dulu. Kalau udah curhat kepada Allah, insya Allah batin kita pasti akan lebih tenang dibandingkan kita curhat sama manusia. Curhat sama manusia ini nggak bisa dipegang kata-katanya. Bisa jadi nanti kalau nggak percaya dia akan menceritakan malah hal-hal kita tadi, kegelisahan kita tadi ke orang yang lain. Padahal itu rahasia gitu ya. Jadi hanya kepada Allah lah kita tempat bergantung. Kalau kita curhat kepada Allah, insya Allah hati kita akan lebih tenang dan lebih damai. Itu bukti bahwasanya ilah Allah itu tempat sandaran, tempat kita bergantung, dan tempat kita mencurahkan isi hati kita. Jangan ke status, Instagram, upload sana, upload sini, posting sana, posting sini. Sekedar curhat aja, ya sampai di media sosial gitu loh. Curhat itu sama Allah, nomor satunya. Di dalam doa itulah kalian curhat. Ya Allah, bagaimana? Minta doa, minta petunjuk. Ya, minta jalanmu, petunjukmu, kemudahanmu, gitu, kelancaran, dan lain-lain. Itu ya anak-anak, kita lanjut. Makna syahadatain. Jadi, syahadat itu ada dua syahadat. Syahadat kepada Allah dan kepada Rasul ya. Jadi dua kalimat syahadat yang dimaksud dengan syahadat Allah ini adalah syahadat uluhiyah. La ilaha illallah. Itu syahadat kepada Allah yang bermakna syahadat uluhiyah. Ingat, syahadat uluhiyah. Dan syahadat risalah, yaitu Muhammad Rasulullah. Muhammad kepada Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Itu syahadat risalah. Jadi ada dua syahadat. Syahadatain itu ada dua syahadat. Yang pertama syahadat uluhiyah, yaitu terdiri dari la ilaha illallah, dan syahadat risalah yaitu Muhammad Rasulullah. Itu ya. Kemudian syahadat risalah ini adalah bukan hanya sekedar pengakuan persona gerata orang yang dipercaya terhadap Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta ini, tetapi juga suatu kesiapan untuk menjadikan Rasulullah sebagai uswah atau contoh dalam setiap aspek kehidupan. Dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam, ya. Rasul kita itu, nabi kita itu adalah rahmat bagi semesta alam. Semesta alam itu bukan hanya kaum muslimin saja yang membawa rahmatnya. Untuk kaum muslimin saja, bukan untuk orang Islam saja, tapi untuk semua manusia di bumi ini, alam ini, ya, binatang, hewan, tumbuhan, itu adalah Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sesungguhnya Allah aja bersolawat, malaikat-malaikatnya bersolawat, apalagi kita sebagai umatnya. Bersolawatlah. Ya, Allah itu bersolawat loh. Innallaha wa malaikatahu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Mereka itu bersolawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Ya, solawat ya anak-anak ya, agar kita menjadi umat-umatnya yang dicintai Nabi Muhammad. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Gabungan asyhadu alla ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, segala identitas yang simbol yang ada pada diri kita harus merupakan bentuk nyata dari kalimat syahadat yang kita pahami. Itu ya. Kita lanjutkan saja. Nah, mungkin ini anak-anak sekalian materi yang harus dipahami ya, syahadat ini. Jadi Ustaz ulangi sekali lagi, syahadat ini jangan dianggap remeh. Dia bukan hanya sebatas dua kalimat yang mudah diucapkan saja, tapi ada tanggung jawab dan komitmen di balik dua kalimat itu. Komitmennya apa? Ya tadi komitmen tanggung jawab yang mengajak kita untuk menjadi muslim yang kafah, muslim yang sempurna, muslim yang totalitas, muslim yang setia. Kepada siapa? Kepada Allah dan Rasul-Nya.
Jadi ketika sudah bersyahadat, total kita harus meninggalkan semua keburukan-keburukan dan kembali kepada Allah. Dan kembali kepada mengikuti Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua menjadi generasi Islam, menjadi pemuda-pemuda yang insya Allah yang mendapatkan surga Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tetap istiqomah di hari Jumat ini, ya. Tetap jaga ibadah, sayangi keluarga, doakan orang tua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.